بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الإيمان rahimani wa rahimakumullahu ta'ala wa baraka fikum jami'a. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang memudahkan kita untuk bisa bermajelis kembali pada kesempatan subuh di pagi ini untuk kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Kabair lil Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, dan kita masih mengkaji dosa besar yang keenam, yaitu durhaka kepada orang tua. Selanjutnya Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala beliau berkata, menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Wa jaa'a rajulun yasta'dzinuhu fil jihad ma'ahu. Lalu ada seorang datang kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memohon untuk izin berjihad bersamanya. Faqal, lantas Nabi pun bertanya kepada pemuda tersebut, ahayyun walidak, apakah kedua orang tua masih hidup? Qala na'am, pemuda tersebut mengatakan iya. Qal fa fihima fajahid, kalau begitu berjihadlah pada kedua orang tuamu. Ya. Kalau begitu berjihadlah kepada kedua orang tuamu. Maknanya fa fihima fajahid, jahid nafsaka fi birrihima wa ta'atihima fa huwal aula bika. Maksudnya ucapan Nabi SAW, kalau begitu berjihadlah kepada kedua orang tuamu, adalah lawanlah hawa nafsumu dalam berbakti dan taat kepada kedua orang tuamu. Maka hal itu lebih utama bagimu dibandingkan engkau berjihad melawan musuh. Hadis yang mulia ini menjadi dalil bahwasanya berbakti kepada orang tua itu membutuhkan perjuangan, seperti jihad fisabilillah, seperti dia melawan musuh dalam medan perang. Maka membutuhkan jihad, membutuhkan perjuangan dalam melawan serta menundukkan hawa nafsunya. Seorang anak, dia sangat perlu untuk berjuang dalam mengorbankan kemaslahatannya demi kemaslahatan orang tuanya. Dia harus berani untuk mengorbankan semua hal yang dianggap baik untuk dirinya, dia utamakan untuk kebaikan orang tuanya. Karenanya seorang anak itu bila mendapati orang tuanya dalam kondisi lanjut usia misalkan, terlebih lagi dalam kondisi lanjut usia, maka dia harus berjihad mengorbankan waktunya, mengorbankan daripada hartanya, bahkan perasaannya. Terkadang orang tua itu berbicara dengan emosi, tidak beraturan, bahkan bisa menyakiti hati. Tetapi seorang anak harus berjuang, ya, bahkan harus mengorbankan daripada harta, waktu, bahkan perasaannya. Maka berbakti kepada orang tua itu membutuhkan perjuangan yang besar. Karenanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebut orang-orang yang mengurusi orang tuanya itu dengan jihad. Fa fihima fajahid, maka kalau begitu pada keduanya engkau berjihad. Ya.
kepada kedua orang tuamu lah engkau berjihad. Nabi SAW menamai berbakti seorang anak kepada orang tuanya itu dengan jihad. Ya, karena di sana membutuhkan pengorbanan, perjuangan. Fa fihi mafajahid, kata Ibnu Hajar, ai in kana laka abwani fablugh jahdaka fi birrihima wal ihsani ilayhima fa inna dzalika yaqumu laka maqama qitalil adu. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu berjihadlah kepada kedua orang tuamu, maksudnya jika engkau memiliki kedua orang tua maka kerahkan secara semaksimal mungkin. Ini usaha dalam rangka berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tuamu, karena kedudukannya seperti berperang melawan musuh. Ya, kita dapati orang tua itu kalau di masa tuanya, apalagi sudah usianya di atas 60, 70, 80, maka banyak perlakuan aneh pada orang tua. Ya. Ada kelakuan-kelakuan yang aneh, kalau menurut kita itu enggak rasional. Masa dulu yang ibu, ayah yang dulu ngajari kita hal-hal yang luar biasa, sekarang dilanggar misalkan. Itulah kelakuan aneh pada orang tua di masa tuanya. Dia kembali kepada kondisi anak-anak. Makanya patokannya itu di usia 40. Orang kalau sudah usia 40, itu usia puncak, usia kematangan. Maka setiap dia masuk ke usia 50, itu berkurang 10, 60 berkurang 10 lagi. Ya, sehingga usia 70 seperti usia berapa tahun? 10 tahun. Berkurang setiap ini 10. Patokannya di usia 40. Maka akan terjadi keanehan. Orang tua ketika usianya 60 tahun, itu seperti 20 tahun. Makanya pengen nambah lagi. Masih semangat. Yang istrinya misalkan sudah menopause, dianya masih malah menggebu-gebu. Ya. Banyak perlakuan aneh. Ini kelakuan aneh pada orang tua di masa tuanya. Namun bagaimanapun jua, mereka itu adalah orang tua kita. Sehingga apapun yang terjadi, seorang anak dia harus tetap berjihad dalam berbakti kepada orang tuanya. Artinya jangan pernah perhitungan kepada orang tuanya. Sesuatu yang ia korbankan dari waktu, dari harta, kesempatan, bahkan perasaan, itu jangan pernah diungkit-ungkit. Jangan pernah menganggapnya sebagai suatu hal yang dia perjuangkan itu sia-sia. Dianggapnya ini sudah bisa membalas jasa orang tua, sehingga diungkit-ungkit. Ya. Banyak orang yang dia itu pandai, banyak orang dia itu cerdas, dimudahkan untuk memiliki banyak ilmu, tetapi dalam bakti kepada orang tua tidak. Ada orang yang dia rajin membaca Al-Quran, ada orang yang dia bisa menjaga salat berjamaahnya, rajin untuk bersedekah, tapi tidak bisa berbakti kepada orang tua. Ada orang dia bisa bersabar menghadapi orang-orang yang di luar rumah misalkan. Dia bersabar ketika dengan temannya, dengan relasinya, dalam dunia bisnis misalkan. Tapi dia enggak sabar ketika menghadapi orang tua. Padahal orang tua itu lebih diutamakan. Oleh karenanya jemaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, berbakti kepada orang tua sangat membutuhkan jihad, perjuangan, hingga pengorbanan. Tidak mudah. Maka selalu kita meminta tolong kepada Allah Ta'ala untuk memberikan taufik.
Jika orang tua telah memasuki masa tua mereka, ini disebut dengan kesempatan emas untuk anak-anak itu berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena itu pintu surga terbaik. Itu kehadiran mereka membuka selebar-lebarnya pintu untuk masuk dalam surga. Sebelum mereka tiada. Ya. Maka tidak mudah dalam berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua tidak hanya memberikan harta. Seakan-akan kalau kita memberikan harta kepadanya sudah cukup, tidak. Tapi mendampinginya, menyertainya dalam kehidupan sehari-hari, lalu kita mendapatkan kelakuan-kelakuan aneh dari orang tua, lalu kita bersabar. Ya, kita berani untuk mengorbankan perasaan kita. Maka yang seperti ini bentuk kebaktian yang luar biasa. Dan kebaktian kepada orang tua di saat mereka sudah menua, di samping itu kesempatan emas bagi anak yang berbakti, itu berbakti yang paling utama, yang paling besar ganjarannya. Maka kita tidak boleh menyampingkan. Ya, kadang-kadang anak-anak itu apa? Merasa tidak ingin berlama-lama dengan orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah tua, sakit-sakitan, maka ketika ketempatan dengan orang tuanya pengennya cepat bergantian. Ya, inilah bedanya antara kebaktian orang tua dengan kebaktian anak. Orang tua ketika berbuat baik, itu kebaikannya dengan kebaikan tertinggi. Mereka melakukannya dengan penuh cinta, penuh harap, bahkan diiringi dengan kebahagiaan dalam merawatnya. Pengen anak ini tumbuh besar, sukses, punya keturunan, dia pun kecipratan akan kesolehan daripada anaknya. Beda dengan anak ketika merawat orang tuanya. Yang ada adalah hanya kesabaran. Bukan kebahagiaan, tapi kesabaran sambil menunggu tiba ajalnya. Ya. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, mari kita luruskan niat dalam berbakti kepada orang tua. Dan jangan sekali-kali kita terjatuh dalam kedurhakaan kepada orang tua, karena itu bisa menjadikan seorang hilang pahala dari amalan wajib dan amalan sunnahnya. Itu ketika Nabi mengatakan salasatun la yaqbalullahu minhum sarfa wala adlah. Ada 3 golongan yang Allah tidak menerima amalan yang wajib dari mereka dan amalan yang sunnah. Salah satunya di antara 3 golongan tersebut dikatakan aqun, itu anak yang durhaka. Kemudian Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala beliau berkata, wa qal ummaka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka wa adnaka. Kemudian Imam Adz-Dzahabi menyebutkan hadis yang lain dalam bab ini. Itu hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam An-Nasai dan dinyatakan sahih oleh Imam Albani rahimahullah taala. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibumu, lalu ayahmu, lalu saudara perempuanmu, lalu saudara lelakimu, lalu keluarga terdekatmu, lalu kerabat terdekatmu. Ya. Hadis yang mulia ini, potongan hadis ini yang lebih mengatakan ummaka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka wa adnaka. Ya. Ini menjelaskan tentang urutan di dalam berbakti kepada manusia. Orang berbakti pada manusia, Nabi telah urutkan.
Yang pertama itu ibu, kemudian ayah, kemudian saudara perempuan, lalu saudara laki-laki, baru kemudian ke kerabat keluarga yang terdekat. Maka hal ini mengingatkan kepada kita agar jangan salah di dalam prioritas. Apa yang Nabi sebutkan ini menunjukkan takdimul aham minal muhim, mendahulukan sesuatu yang terpenting di antara yang penting. Karena ada sebagian orang yang keliru dalam menempatkannya. Ketika Nabi mengurutkan kebaktianmu yang paling utama, yang pertama itu tujukan kepada ibu, setelah itu ayah, setelah itu saudara perempuan dirimu, lalu saudara laki-laki, baru kemudian kerabat yang terdekat. Sebagian orang keliru dalam hal ini. Mereka berbuat baik itu kepada orang yang jauh, sementara yang terdekat, orang tuanya sendiri, itu dilupakan. Ini termasuk dalam hal ini adalah saudara perempuan itu kenapa lebih dahulukan daripada saudara laki-laki? Karena kalau saudara yang perempuan itu wanita, lemah, membutuhkan perhatian lebih besar. Ya. Maka hendaknya urutan yang disampaikan Nabi SAW ini ya kita perhatikan. Kalau kita ibu masih ada, ayah masih ada, saudara laki-laki, saudara perempuan masih ada, maka urutkan dalam skala prioritas di dalam memberikan kebaikan kepada mereka atau berbuat baik kepada mereka. Berlaku ihsan. Kalau orang tua, ayah, ibu sudah, baru kemudian kita ke saudara kandung yang perempuan dulu, baru kemudian yang laki-laki, baru kerabat yang lain. Jangan dibalik, kerabat-kerabat yang jauh diperhatikan, kemudian saudara yang terdekat, orang tua, ayah ibunya itu dilupakan. Yang kerabat yang jauh dia muliakan, luar biasa, tidak pernah pilih kasih, gak pelit, gak bakhil. Giliran untuk ayah ibunya, saudaranya misalkan, dia malah hitungan atau melupakan, bahkan dianggap gak perlu kebaikan darinya. Maka ini tentunya salah prioritas. Maka kalau kita ingin berbuat baik dari keluarga, dari kerabat, urutannya adalah ibu, ayah, saudara perempuan, saudara laki-laki, baru kemudian kerabat-kerabat yang lain. Baik itu yang mahram ataupun yang non mahram, yang waris, ahli waris ataupun non ahli waris. Yang berikutnya, wa ruwiya 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannah aqun wala mannanun wala mudminu khamrin wala mu'minun bisihrin. Diriwayatkan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi SAW beliau bersabda, tidak masuk surga orang yang durhaka kepada orang tua, orang yang suka mengungkit kebaikan pemberiannya, orang yang suka meminum khamr, dan orang yang ia beriman kepada sihir. Di sini disebutkan ada 4 yang terancam tidak masuk surga. Dan telah dijelaskan dalam pembahasan sebelum-sebelumnya, kalimat la yadkhulul jannah, tidak masuk surga, bukan berarti selamanya tidak masuk surga. Ancaman tidak masuk surga menunjukkan bahwa amalan ini dosa besar. Kalau dia melakukannya, maka pantas mendapatkan azab di neraka. Sehingga orang yang melakukan amalan ini, durhaka kepada orang tua, suka mengungkit-ungkit pemberian dari kebaikannya, atau dia minum khamr, ya, atau dia mempercayai, mengimani adanya sihir, sehingga dia kemudian memakainya atau menggunakannya, menggunakan jasa sihir atau mempelajari ilmu sihir, ya,
Maka orang-orang yang seperti ini terancam tidak masuk surga dengan segera. Rombongan yang pertama, tapi apa? Mereka akan mampir dimasukkan ke dalam neraka untuk diazab. Dan tentunya kita tidak menggampangkan dalam perkara yang seperti ini. Karena ini adalah dosa besar. Ketika Nabi menyebutkan yang tidak masuk surga itu anak yang durhaka, itu menunjukkan bahwa ini adalah dosa besar. Dan Nabi menyebutkan paling yang pertama. Ya. Artinya ini perkara yang bisa menyebabkan orang itu masuk ke dalam neraka tanpa ia sadari. Ya. Maka menjadi anak yang berbakti kepada orang tua jalan mulus untuk menuju surga. Tapi sebaliknya menjadi anak yang durhaka, ada orang tua di sisinya, dua-duanya atau salah satunya kok tidak menjadikan dia masuk surga, maka ini ada orang yang sangat merugi, orang yang celaka. Kemudian dalil yang lainnya, Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala beliau mengatakan, wa qala Abdullah bin Umar, jaa'a a'rabiyyun faqala ya Rasulullah mal kaba'ir. Berkata Abdullah bin Umar, ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, wahai Rasulullah, apa itu dosa besar? Qal al-isyraku billah. Dosa besar itu engkau berbuat syirik kepada Allah taala. Qal summa madza? Orang Badui itu bertanya lagi, kemudian apa lagi? Qal summa uququl walidain. Kemudian Nabi mengatakan, kemudian engkau durhaka kepada kedua orang tuamu. Qala summa madza? Dan Nabi orang Badui itu bertanya lagi, kemudian apa lagi? Qal summa al-yaminul ghamus. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kemudian setelahnya adalah sumpah dusta, bersumpah palsu dalam rangka untuk mengambil harta orang. Dia bersumpah palsu. Misalkan dia berjual beli, ketika dia menjual barang sampai bersumpah palsu, hanya untuk mendapatkan hartanya orang, kebeli barangnya didapat hartanya. Ini termasuk di antara al-kabair. Maka kaitannya dengan bab ini, Nabi yang mulia SAW sangat jelas menunjukkan bahwa durhaka kepada orang tua itu termasuk dosa besar. Ya, kita masih ingat definisi dosa besar yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya apa? Dosa yang dilakukan kepada orang lain itu dianggap kecil, tapi kepada orang tua dianggap besar. Itu salah satu definisi kedurhakaan. Ya. Maka berkata mungkin kepada orang lain yang menunjukkan kejengkelan itu biasa. Tapi kalau itu ditujukan orang tua itu dosa besar. Itu bentuk kedurhakaan yang paling rendah. Ketika seorang anak menjawab itu menunjukkan kejengkelan kepada orang tuanya karena ucapannya, pendapat orang tua, atau kemudian sikapnya. Kemudian Imam Adz-Dzahabi rahimahullah mengatakan, wa anhu sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannah aqun wala mukadzibun bil qadar. Dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak masuk surga anak yang durhaka, dan tidak pula masuk surga orang yang dia mendustakan takdir. Ya. Dan disebutkan pula wala mudminul khamri, tidak pula orang yang sering minum khamr. Ini juga hadis yang semakna dengan hadis yang sebelumnya, ya, tentang durhaka kepada orang tua itu merupakan dosa besar karena diancam tidak masuk surga. Kemudian Imam Adz-Dzahabi rahimahullah mengatakan, wa rawa Isa ibnu Talhah ibnu Ubaidillah an Amr bin Murrah al-Juhani anna rajulan qala, ya Rasulullah, ara'aita in sallaitul salawatil khamsa wa sumtu ramadana wa adaitu zakata wa hajjatu al-baita famada li?
Isa bin Talhah bin Ubaidillah, yang semalam baru kita melewati perkataan dari Az-Zubair bin Al-Awwam. Talhah bin Ubaidillah itu menamai anak-anaknya dengan nama-nama apa? Para nabi, al-anbiya. Karena tidak ada nabi setelah Rasulullah SAW. Dan mereka orang-orang yang terhormat, yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Maka Talhah bin Ubaidillah menamai anak-anaknya dengan nama para nabi. Kalau Az-Zubair bin Awam menamai anak-anaknya dengan nama-nama as-syuhada. Nah, ini adalah salah satu nama dari atau anak dari Talhah, namanya Isa. Ya, maka dikatakan diriwayatkan dari Isa Ibnu Talhah bin Ubaidillah dari Amr bin Murrah al-Juhani, bahwasanya ada seorang lelaki yang bertanya, qala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana pandanganmu jika aku melaksanakan salat 5 waktu, berpuasa Ramadan, membayar zakat, menunaikan haji ke Baitullah, famadzali, apa yang aku dapatkan? Ketika aku mengerjakan salat 5 waktu, berpuasa Ramadan, membayar zakat, menunaikan haji ke Baitullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fa'ala dzalika kana ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin illa an ya'aqqa walidayhi. Perhatikan ya di sini, sangat penting. Nabi mengatakan, barang siapa yang melakukan hal tersebut, itu salat 5 waktu, berpuasa Ramadan, membayar zakat, menunaikan haji, kelak di hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama para nabi, as-siddiqin, as-syuhada, orang-orang yang mati syahid, as-salihin, orang-orang saleh, kecuali jika dia durhaka kepada orang tuanya. Kecuali jika dia durhaka kepada orang tuanya. Kalau ada anak, sholatnya bagus, puasanya Masya Allah, zakat yang enggak dilupakan, dia juga berhaji, tapi di siang lain dia durhaka kepada orang tua, keutamaan ini dia tidak mendapatkannya. Karena orang yang seperti ini dia layak untuk mendapatkan azab di neraka terlebih dahulu. Maka hadis ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa sangat mungkin ada orang yang salat 5 waktu, dia puasa Ramadan, membayar zakat, menunaikan haji, namun dia durhaka kepada orang tuanya. Itu sangat memungkinkan. Sebagaimana kadang-kadang kita mendapati dalam kehidupan sehari-hari. Dikenal sebagai ahli salat, ahli siyam, ahli sedekah, haji pun dilakukan, tapi ternyata dengan orang tuanya dia jahat, dia buruk, omongannya jelek, omongannya kasar, suka membentak, kadang-kadang bisa memukul, bahkan yang ngeri adalah dia sampai membunuh daripada orang tuanya. Maka terkadang kita mendapati ada orang yang luar biasa dalam ibadah, ada orang yang luar biasa dalam ibadahnya, dikenal rajin, tekun dalam ibadahnya, pintar pula dalam memiliki agama, rajin dalam berbuat kebaikan, tetapi dia durhaka kepada orang tuanya. Kenapa? Dia tidak sabar berhadapan dengan orang tuanya. Kita sebagai anak, kalau bisa motivasi kita itu seperti orang tua ketika mengasuh kita dari sejak kecil, bahagia, senang, punya harapan besar. Untuk orang tua menjemput ajalnya itu dengan husnul khotimah, maka kita akan bahagia. Kita akan berbahagia. Minimal kalau kita tidak punya harapan seperti itu, kita bersabar. Orang sabar juga bisa bahagia. Karena di antara tanda-tanda kebahagiaan, idza ubtuliya sabar. Jika ia diberikan ujian, dia sabar. Kalau menganggap orang tua ketika ia ada di sisinya, apalagi di saat orang tua sudah jompo misalkan, itu menjadi ujian baginya, minimal dia bersabar. Ketika ia bersabar dan memperkuat kesabarannya, maka dia pun akan bahagia.
dia tidak akan pernah mempermasalahkan tindakan, ucapan, perbuatan daripada kelakuan orang tua yang aneh. Ketika misalkan anaknya dia mendapati orang tuanya ngadu domba antar anak, dia pun tidak mempermasalahkan. Ajar itu orang tua. Dia sedang cari perhatian. Atau dia dibanding-bandingkan dengan anak yang lain, tidak masalah. Dia bersabar, dia berbesar hati, dia lapang dadanya. Maka ini berarti dia sukses dalam berbakti kepada orang tua. Dia sabar. Ya. Sehingga dengan kesabarannya menghadapi orang tua, bahkan dengan kebahagiaan, harapan yang besar orang tua untuk dia meninggal di sisinya dalam kondisi baik, husnul khotimah, maka dia pun pantas untuk mendapatkan keutamaan yang disebutkan dalam hadis ini. Selama dia bisa menjaga salat 5 waktunya, puasa Ramadannya, ketika ia menjadi muzaki kewajiban zakat, maka dikeluarkan zakatnya. Dia punya kemampuan untuk haji, maka dia akan haji, maka keutamaan tersebut akan didapatkan. Jaminannya saat ia berbakti kepada orang tua. Yang ada pada sebagian anak, dia tidak sabar pada orang tuanya. Apalagi kalau anak itu sudah pernah memberi kepada orang tuanya, seakan-akan dengan pemberiannya itu dia sudah bisa mengatur orang tuanya. Seringkali kita mendapati ada anak yang mengangkat suara di hadapan keduanya, lebih mengedepankan egonya daripada menuruti kemauan orang tuanya, bahkan memusuhi, merendahkan, menyalahkan, bahkan menuduh orang tuanya bersikap durhaka kepadanya. Dia berani kepada orang tuanya tanpa ada penghormatan, dengan berbagai dalih yang diungkapkan. Dulu enggak pernah mengasih perhatian kepada saya, dulu saya ditinggalkan. Hatta ada orang tua yang meninggalkan anak sejak kecil, tetap dia orang tua yang wajib untuk kita perbaiki. Kita berbuat baik kepada mereka. Maka hadis ini juga menunjukkan, meski seorang dia itu secara umum telah menjalankan rukun-rukun Islam, dari salat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, membayar zakat, kemudian dia menunaikan haji, tapi dia tetap dalam kondisi berbahaya, terancam dengan neraka kalau dia kemudian masih durhaka kepada orang tuanya. Maka perhatikan dari hal yang seperti ini. Jangan lengah. Jangan sampai kemudian kita memiliki hal-hal yang dianggap sebagai kedurhakaan kepada orang tua. Selama orang tua itu masih ada, teruslah untuk kita berbakti kepadanya. Tapi bukan berarti kita berbakti lalu kita meninggalkan salat, tidak berpuasa. Ketika sudah ada kewajiban zakat, tidak membayar zakat. Ya. Kalau kemudian sudah ada kewajiban haji, tidak berhaji dengan alasan dalih surga ada di bawah kedua kaki orang tua. Bukan seperti itu. Ketika kita menunaikan bakti kepada orang tua, berarti kita berbuat baik kepada orang tua, beramal saleh. Ya. Hak makhluk kita penuhi. Ketika kita menjaga salat, puasa dan yang lainnya dari rukun-rukun Islam, kita menjaga hak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hak Allah dan hak makhluk itu orang tua itu terjaga. Ini jamaah sekalian dirahmati Allah taala, hal yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita semua untuk selalu menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Kita pun mendapatkan anak-anak yang saleh yang berbakti kepada kita, dan semoga Allah senantiasa menjadikan kita sebagai keluarga di dunia maupun di surga kelak. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.